Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irwansyah. Selamat sore, Bu Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sore juga, Pak. Alhamdulillah, kabar hari ini baik, Pak. Baik, Bu. Sore ini kita akan melakukan perbincangan. Nah, nantinya dari perbincangan kita ini, apakah tujuan yang ingin Ibu capai di pertemuan kita kali ini, Bu? Saya ingin di perbincangan kita kali ini, Pak, saya dapat menemukan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang saya hadapi, Pak. Baik, Bu Indah. Jadi, Ibu nantinya menginginkan ya di perbincangan kita ini, Ibu dapat menemukan solusi tepat tentang masalah yang sedang Ibu hadapi. Begitu kan ya, Bu? Iya, benar begitu, Pak. Oke, Bu. Kalau begitu, mari kita jadikan sesi perbincangan kita kali ini sebagai ruang untuk mencari solusi bersama mengenai permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Nah, sebelum kita mulai perbincangan ini, bagaimana perasaan Ibu menjelang perbincangan kita kali ini? Adakah hal khusus yang ingin Ibu diskusikan atau fokuskan dari masalah yang Ibu hadapi tadi? Ada, Pak. Sejujurnya ya, Pak. Saat ini saya sedang merasa bingung, Pak. Saya bingung harus berbuat apa dengan masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Apa yang membuat Ibu merasa bingung? Masalah apa yang sedang Ibu hadapi, Bu? Jadi begini, Pak, di tempat saya bekerja, saya menemukan temuan, Pak, ada siswa di kelas 1 yang dia satu kelas dengan kakak kandungnya. Mereka ini tidak bisa dipisahkan, Pak. Jadi mereka ini satu kelas karena kakaknya tinggal kelas, Pak, di sekolah yang lama. Kemudian adiknya ini tidak mau berpisah dengan kakaknya tersebut. Inilah yang membuat saya, Pak, bingung menghadapi permasalahan itu, Pak. Nah, kalau begitu, apakah ada lagi hal khusus yang ingin Ibu bahas lebih mendalam tentang permasalahan Ibu di hari ini? Tentu saja ada, Pak. Jadi gini, Pak, si anak tadi saya perhatikan apabila saya beri tugas, dia sering tidak menyelesaikan tugas tersebut, Pak. Dan saya juga saya sering pantau nih. Ternyata apabila dia selesai mengerjakan sesuatu yang saya beri, Pak, atau saya kasih tugas, saya lihat kakaknya, Pak, yang menuliskan. Bahkan semua itu kakaknya mengerjakannya, Pak. Nah, kalau begitu, apa sih sebenarnya yang Ibu inginkan dari si anak tersebut, Bu? Yang saya inginkan, Pak, saya ingin siswa saya atau anak tadi dapat lebih mandiri, Pak, tidak tergantung kepada kepada kakaknya. Kalau begitu, saya akan bertanya sedikit nih, Bu. Kira-kira menurut Ibu, anak yang mandiri itu seperti apa ya, Bu? Kalau menurut saya, Pak, anak yang mandiri itu adalah anak yang mampu berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain dengan mengandalkan potensi ataupun bakat yang dia punya, Pak. Itu menurut saya. Ya, baik, Bu. Jadi menurut Ibu Indah, anak yang mandiri itu adalah anak yang mampu berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain dengan mengandalkan potensi maupun bakat yang dia punya seperti itu kan, Bu? Iya, Pak. Jadi menurut Ibu, indikator yang bagaimana yang dapat dikatakan bahwa anak sudah mandiri itu yang seperti apa ya, Bu? Kalau menurut saya, Pak, anak yang mandiri itu anak yang berani, mampu, dan percayakan dirinya, Pak. Dapat menyelesaikan tugasnya dengan kemampuannya sendiri, Pak. Uh, Terus dari pemantauan saya nih, Pak, saya kan sudah melarang kakaknya untuk tidak membantu atau menuliskan tugasnya. Tapi Pak, dari permasalahan itu uh, anak tersebut malah menangis, Pak. Takut dia ketinggalan dengan kakaknya. Oh, gitu, Bu. Baik, Bu. Jadi indikator yang dapat dikatakan anak sudah mandiri yaitu berani, mampu dan percaya akan dirinya ya, Bu. Nah, dari yang Ibu sampaikan, jadi apa yang sudah Ibu lakukan untuk menciptakan kemandirian bagi si anak tersebut, Bu? Jadi Pak gini, saya akan lakukan pendekatan. Saya beri nasihat kepada anak tadi agar mandiri, tidak harus mengandalkan kemampuannya sendiri. Saya juga Pak
sudah memindahkan anak tersebut sehingga tidak satu meja lagi dengan kakaknya. Namun ini tidak berhasil juga, Pak. Malah dia menangis menjadi-jadi, Pak. Oh, selain hal tersebut, apakah ada lagi yang akan Ibu lakukan? Eh, saya akan melakukan konfirmasi, Pak, kepada wali kelasnya. Ternyata wali kelas juga mengalami yang sama, Pak. Akhirnya kami memberitahu orang tuanya, Pak. Baik, Bu. Nah, setelah Ibu melakukan pendekatan, memberi nasihat, konfirmasi dengan guru kelas, bahkan berjumpa dengan orang tua si anak, hal apa yang Ibu dapatkan, Bu, dari hal tersebut tadi, Bu? Tentu banyak sekali, Pak, yang saya dapatkan, terutama informasi mengenai gaya belajar si anak, Pak. Jadi kami dapat berkolaborasi, Pak, untuk menumbuhkan sikap kemandirian anak tadi. Setelah itu saya dapat lebih mudah melakukan proses KBM sesuai gaya belajarnya, Pak. Baik, Bu. Jadi, Bu, dukungan atau siapa saja yang akan Ibu libatkan untuk menumbuhkan sikap kemandirian anak tersebut, Bu? Tentunya saya memerlukan dukungan dari rekan sejawat, guru kelas, dan orang tua dan teman-temannya, Pak. Jadi, Bu, kira-kira apa yang menyebabkan si anak tadi kurang sikap kemandiriannya, Bu? Mungkin, Pak, karena lingkungan belajar yang kurang nyaman gitu ya, Pak. Kalau begitu, apa yang akan Ibu lakukan atau yang Ibu rencanakan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman itu, Bu? Saya akan merencanakan menerapkan ice breaking, Pak, di sela pembelajaran, Pak. Bagus sekali yang akan Ibu terapkan. Kira-kira dalam menerapkan ice breaking ini, sesi pembelajaran bagian mana yang akan Ibu terapkan? Saya akan melakukan di awal, Pak. Dan kalau saya lihat anak-anak itu bosan, saya juga akan menerapkan ice breaking tersebut, Pak. Wah, bagus sekali, Bu. Jadi selain Ibu menerapkan ice breaking ini, kira-kira ada lagi ya, Bu, yang akan Ibu terapkan? Mungkin saya akan memetakan gaya belajar tadi, Pak, sesuai informasi dari orang tuanya, Pak. Kapan Ibu akan menerapkan ice breaking dan melakukan pembelajaran yang sesuai gaya belajar anak-anak itu, Bu? Saya rasa, Pak, secepatnya, Pak, karena kalau menurut saya lebih cepat itu lebih bagus, Pak. Wah, bagus sekali, Bu. Memang benar, Bu. Sesuatu hal yang baik, kita tidak boleh menunda-nundanya. Jadi, apa komitmen Ibu terhadap perencanaan yang akan Ibu lakukan? Saya, Pak, komitmen yang terutama yaitu menciptakan lingkungan yang nyaman, Pak, untuk anak didik saya dan mempersiapkan pembelajaran sesuai dengan gaya belajarnya dengan konsisten, Pak. Nah, siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam melakukan komitmen yang Ibu buat? Jadi, Pak, saya akan meminta bantuan dengan rekan guru yang lain, Pak, untuk membantu saya dengan berbagi pengetahuan dan meminta umpan balik untuk merefleksikan kualitas diri saya, Pak. Oke, baik, Bu. Jadi, Bu, apa yang Ibu dapatkan dari sesi perbincangan kita kali ini? Uh, saya menemukan solusi yang tepat, Pak, terhadap masalah ini dan saya ucapkan terima kasih, Pak, sudah membantu saya untuk menemukan solusi masalah saya, Pak. Terima kasih kembali, Bu Indah. Semoga anak tersebut sudah meningkat kemandiriannya ya, Bu Indah. Iya, Pak. Baik, kami akan melanjutkan berganti peran. Ya, saya sebagai coach. Saya sebagai coach, Bu Indah sebagai coach. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat sore, Pak. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Sore, Bu. Alhamdulillah. Hari ini kabar saya baik, Bu. Baik. Apa ya, Pak, yang mau kita perbincangkan sore ini, Pak? Saya memiliki permasalahan di kelas, Bu, di mana saat pembelajaran matematika, beberapa siswa saya tidak mampu mengerjakan soal karena tidak hafal perkalian, Bu. Oh, berarti Bapak memiliki permasalahan di kelas, yaitu tentang anak yang tidak menghafal perkalian. Iya, benar, Bu. Gitu kan, Pak? Benar, Bu. Nah, karena ini percakapan singkat, apa kira-kira yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan sore ini, Pak? Saya ingin setelah percakapan ini, saya mendapatkan cara yang tepat agar anak-anak di kelas saya mampu menghafal perkalian dengan baik, Bu.
Baik Pak Irwan, jadi Bapak nantinya menginginkan di akhir perbincangan kita ini Bapak dapat menemukan solusi yang tepat terhadap permasalahan Bapak. Begitu ya kan Pak ya? Ya, benar begitu, Bu. Eh, Kemudian menurut Bapak, apakah konsep perkalian ini sangat diperlukan di setiap materi matematika, Pak? Menurut saya konsep perkalian itu sangat diperlukan sekali, Bu. Seberapa penting, Pak, konsep perkalian dalam pembelajaran itu, Pak? Setiap materi atau pokok bahasan dalam matematika, Bu, akan selalu ada konsep perkalian di dalamnya. Saat menghitung volume balok, siswa akan menghitungnya dengan mengalihkan panjang kali lebar kali tinggi. Jadi anak-anak harus menguasai perkalian terlebih dahulu, Bu. Begitu juga dengan materi yang lain seperti pecahan, bangun datar, kecepatan, perbandingan, dan lain-lain. Bahkan, Bu, anak yang sudah menguasai perkalian, dia akan cepat dalam menguasai konsep pembagian, Bu. Artinya sangat penting ya Pak konsep perkalian ini, baik itu dalam pembelajaran maupun kehidupan sehari-hari ya Pak. Kira-kira perkalian berapa saja yang harus dihafalkan Pak? Yang harus dikuasai anak-anak, Bu, adalah perkalian 1 sampai 10. Selebihnya, jika perkalian 1 sampai 10 anak-anak sudah hafal, maka untuk mengerjakan perkalian bilangan yang lain, Bu, seperti 11, 12, dan seterusnya yang lebih tinggi, anak-anak akan mudah, Bu, dengan mengerjakannya, Bu. Berarti yang perlu itu Pak, perkalian 1 dan 10 ya Pak ya? Ya, benar, Bu. Kira-kira nih Pak, apa yang menyebabkan anak-anak itu di kelas Bapak tidak hafal ya Pak? Ketika saya tanya mereka, Bu, di kelas sebelumnya mereka sebenarnya sudah hafal. Namun ternyata mereka lupa, Bu. Tapi ada sebagian yang lain mereka memang malas menghafal perkalian karena bagi mereka matematika itu membosankan, bahkan mereka tidak suka dengan pelajaran matematika, Bu. Kalau saya perhatikan Pak, berarti ada beberapa anak itu nggak hafal ya Pak. Yang pertama itu lupa, malas, dan bosan ya Pak. Begitu ya Pak ya? Ya, Bu. Nah, dengan kondisi seperti itu, apa yang akan Bapak lakukan agar beberapa anak tersebut itu hafal Pak? Saya akan mencoba, Bu, di pagi hari sebelum masuk ke dalam kelas ketika berbaris di depan kelas, kami akan menghafalkannya bersama-sama, Bu. Dengan tujuan agar siswa yang tidak menyukai pelajaran matematika atau menganggapnya bosan secara tidak langsung, mereka ikut serta menghafal sehingga perlahan-lahan dia akan menjadi hafal. Kemudian ketika sebelum pulang sekolah, saya akan mencoba untuk tanya jawab tentang perkalian, Bu. Wah, bagus sekali Pak. Kira-kira selain menghafalkan perkalian di pagi hari dan eh, tanya jawab, adakah cara lain Pak yang akan Bapak coba gunakan agar siswa tadi dapat menghafal perkalian Pak? Mungkin, Bu, saya akan mencoba untuk membuat poster-poster perkalian, Bu, dan akan saya tempelkan di atas meja mereka. Ya kan, dengan seringnya melihat poster-poster itu membantu siswa lebih mudah mengingat perkalian. Saya juga akan terus mengingatkan siswa untuk menghafal perkalian di rumah, Bu. Eh, Kira-kira Pak, kapan rencana kegiatan menghafal perkalian ini akan Bapak mulai? Saya akan mulai, Bu, secepatnya. Dalam waktu 2 hari ke depan, Bu, saya akan siapkan terlebih dahulu poster perkalian yang akan saya tempelkan di meja-meja siswa, Bu. Siapa saja Pak yang akan Bapak libatkan dalam kegiatan menghafal perkalian ini Pak, agar berjalan maksimal gitu Pak? Pertama, Bu, yang akan saya libatkan adalah siswa, yaitu memahamkan mereka pentingnya menghafal perkalian dalam pembelajaran matematika dan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian melibatkan orang tua siswa dengan meminta bantuannya untuk memberi dukungan dengan senantiasa mengingatkan anak-anak untuk menghafal perkalian di rumah. Kemudian, Bu, meminta bantuan rekan sejawat untuk ikut serta saat masuk ke pelajaran bidang studi untuk mengaitkan pelajarannya dengan materi perkalian. Contohnya saat pelajaran olahraga, siswa diminta untuk menghitung gerakan pemanasan, misalnya gerakan pemanasan tangan 2 kali 8, guru
olahraga dapat bertanya hasilnya berapa anak-anak, begitu Bu. Oh, tepat sekali ya Pak, yang Bapak lakukan itu dengan melibatkan rekan yang lain, yaitu guru olahraga. Jadi Pak, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita sore ini Pak? Alhamdulillah Bu, saya mendapatkan solusi terhadap masalah yang sedang saya hadapi Bu. Sekarang saya sudah memiliki cara agar anak-anak dapat menghafal perkalian dengan cara sederhana Bu. Baik Pak, terima kasih Pak sudah melakukan percakapan dengan saya. Saya ingin Pak, saat perbincangan kita berikutnya, saya ingin mendengar kabar bahwa anak Bapak sudah banyak nih yang sudah menghafal perkalian ya Pak ya. Baik Bu. Demikian Pak percakapan kita.